Memang terus terang politik selama ini dicitrakan sesuatu yang negatif, yang kotor, yang kadang orang selingkuh, korupsi. Hitam putih. Orang memandang politik hitam. Saya sebelumnya di dunia putih, kok ini kok masuk ke hitam. Ke hitam, kan orang begitu berpandangnya. Ya, Pak Kiai kok terjun di politik. Politik itu kotor, tempat orang tengkar. Sampean, ya saya gini ya. Jangan terlalu serius-serius betul, ya apalagi sampai politik justru menjadi alat perpecahan, itu jangan sampai pertengkaran. Jangan sampai lah. Kalau saya sederhana misalnya lo ya ngajak tak gelem ya wis nyari orang lain. Kalau boleh ya kan? Oh gitu. Kalau saya nggak punya uang, tapi saya punya banyak teman yang punya uang. Karena ini kebaikan, ya saya nggak mau masuk surga sendirian kan. Ya, ngajak teman-teman saya yang punya uang, saya nggak minta sumbangan, bahasanya ayo masuk surga bareng saya. Oh gitu. Nah, akhirnya Al-Kahfi ini jangankan orangnya, anjingnya lu masuk surga. Gitu ya. Kalau di NU-nya nggak ada gaji, nggak ada uang, tapi karena banyak teman, dari teman dapat informasi, dapat peluang, ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana dan channel YouTube Pemuda Alas Tengah. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, bincang santai dan mengaji kepada salah satu tokoh yang kebetulan kali ini kita bertemu di salah satu acara yang dilaksanakan oleh MBCNU Kecamatan Peton. Tidak lain adalah yang terhormat Gus Mahrus Khalil MPD. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi kita sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk diskusi santai-santai ya. Setelah acara, padahal tadi beliau sudah banyak menyampaikan tentang ilmu beliau, terutama tentang dunia politik. Nah, kebetulan beliau ini adalah salah satu tokoh hebat yang ada di Kabupaten Probolinggo, karena beliau menjabat sebagai sekretaris Partai Gerindra di Kabupaten Probolinggo, dan beliau juga sebagai Khadimul Majelis Al-Kahfi yang sudah lama semakin banyak jemaah dan pencintanya. Nah, biar lebih enak kita diskusi santai saja bersama beliau. Kita ingin tahu dulu Gus ini tentang latar belakang pendidikan jenengan mungkin. Tentunya dari Gus Mahrus yang sekarang sudah ibaratkan permata, ini kan ada proses-proses yang sebelumnya tidak langsung simsalabim. Monggo Gus. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya ini juga. Kalau pendidikan ya biasa. Saya ngaji dari kecil di madrasah, sekolah madrasah ibtidaiyah. Terus sanawiyah di rumah sendiri juga. Kebetulan orang tua ngelola pendidikan di daerah Jrebeng Kulon. Terus habis sanawiyah saya mondok tahun 94. Mondok di Sidogiri sampai 2003. Berapa tahun itu Gus? 9 tahun. 9 tahun ya. Matang itu ilmu kitab kuningnya guys. Alhamdulillah sedikit-sedikit dapat manfaat barokah. Sehabis itu beberapa kali kuliah nggak selesai. Nggak selesai itu karena ilmunya sudah diambil semua apa gimana ini guys? Ya nggak selesai. Sempat mencicipi kuliah. Pertama di mana kuliahnya dulu? Di banyak tempat ada yang tapi nggak selesai lah gampang. Nggak selesai. Jadi saya sempat merevisi itu ke Mas Ponirin kemarin, di banner ada MPD-nya. Oh gitu. Belum ada. Oh gitu. Belum ada. Jadi untuk pendidikan formal saya itu saya cuma lulusan pondok, lulus alia pondok. Terus ya sempat kuliah tidak sampai selesai. Sempat kuliah tidak sampai selesai. Itu S1 Gus ya? S2 juga gitu? Apalagi. Oh apa? Jadi saya sempat terus terang bilang ke Mas Ponirin itu saya nggak punya gelar akademik. Oh gitu. Ya asli pondok.
Ya alhamdulillah kalau misalnya sekarang dianggap ada yang manfaat ya semata-mata barokah guru, Amin. barokah orang tua. Ya. Ya, saya kira itu ya, pendidikan saya hanya itu saja. Selebihnya yo Ya. kita mengasah kemampuan di forum-forum, di majelis-majelis ilmu. Ya, tapi nggak ada yang formal. Oh, tidak ada yang formal. Iya. Berarti Gus Marus ini aktivitas sekarang lebih banyak di lembaga non formal mungkin ya? Ya, Walaupun bintang tamu kita ini spesial adalah alumni pesantren, tapi tidak punya ijazah, manfaat dan maslahat kepada masyarakat sudah bisa kita rasakan semua. Iya, Jadi identitas alhamdulillah. itu mungkin penting, tapi bukan menjadi satu-satunya kan gitu guys. ya mestinya penting, bukan nggak penting ijazah Oh, itu gitu. penting. Ya, tapi ilmu lebih penting. Karena pada akhirnya, ya. apalagi ke depan, pada akhirnya ya kita tidak ditanya ijazah apa, tapi kita bisa apa. Tapi tetap penting loh. Ya. Jangan bilang oh nggak penting, penting. Oh, gitu. Ijazah penting, tapi ilmunya, isinya lebih penting. Isinya lebih penting. Saya kira itu. Alhamdulillah. Sekarang Gus Mahrus ini kan aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, Iya. Gimana? Saya alhamdulillah sejak keluar dari pondok saya aktif. Kemarin awal-awal sekitar tahun 2004 2005 saya aktif di LBM PCNU Kota Probolinggo karena saya Probolinggo aslinya. Oh, betul. Terus tahun 2006 hijrah ke Python. Kita juga langsung aktif di NU tingkat ranting. Di Ranting. Jadi berarti, Surya Ranting. Oh, Rois berarti Surya pertama kali Ranting. menjabat di NU Ranting Di Surya ya? Ranting sebagai Surya, Rois Surya. Sekitar tahun 2005 itu. Maaf, 2006 2007 itu. Iya, 2006. Nah, terus aktif di AJA, aktif di MWC. Pernah jadi aktif di LBM, Lembaga Basul Masail, Di MBCN MWC Python. Terus ya sampai tahun kemarin Iya. kita aktif di PCNU Kota Keraksaan Keraksaan. sebagai wakil katib dan sebagai direktur Aswaja Center. Aswaja Center. Nah, sampai sekarang saya ketua atau istilahnya direktur ya, direktur Aswaja NU Center PCNU Kota Keraksaan. Ya alhamdulillah bisa berkhidmah di organisasi yang luar biasa penuh barokah ini. Amin, amin. Iya. Kira-kira yang memotivasi Gus Mahrus untuk berjuang dan bergabung di Nahdlatul Ulama ini apa kira-kira Gus? Ya, kita ingin memperbaiki diri. Berarti Jadi, tujuannya kita aktif di NU bukan berbuat sesuatu ya, bukan. Saya awalnya saya ingin kumpul dengan para ulama, para kiai, ingin dapat satu komunitas keilmuan, dan saya pikir di sini ya hanya NU katakan ya, menurut saya gitu loh. Ya, ya. NU adalah wadah yang tepat bagi kita untuk mendapat ilmu, mendapat barokah, mendapat banyak teman. Dan memang kita dipeseni memang oleh kiai-kiai kita ya masuk NU bukan niat memperbaiki NU, niat memperbaiki diri sendiri lewat NU. Karena di NU ini adalah organisasi yang nyata-nyata ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pemilik dari organisasi ini para aulia. Para aulia. Jadi kita gabung di sini ngampong lah. Ngepong ya. Ngampong. Memperbaiki. Dan alhamdulillah kita rasakan betul. Ya. Saya kesini nggak punya teman. Karena beliau aslinya dari kota Probolinggo. Nggak punya teman, Demak ke barat ke timur tak. Nggak punya teman. Akhirnya saya aktif di NU, banyak teman. Alhamdulillah. Ya, banyak teman, banyak peluang, dapat rezeki. Ya ini alhamdulillah barokah. Kumpul-kumpul di NU. Kalau di NU-nya nggak ada gaji, nggak ada uang, tapi karena banyak teman, dari teman dapat informasi, dapat peluang, ya alhamdulillah. Ya kita bersyukur sekali bisa berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini. Berarti ketika kita ingin menjawab pertanyaan seseorang, kalau saya ikut NU dapat apa saya? Mungkin gimana yang pas mungkin? Ya kita berada di
jalur keselamatan. Jalur keselamatan. Ya, bahwa NU adalah kalau bahasanya Kiai Hasan Sepuh itu jam'iyatul mardiyah. Jam'iyah yang sudah pasti diridhai oleh Allah. Ini yang bilang aulia. Dan pemilik dari organisasi ini adalah sejatinya adalah para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Ya, pengurus-pengurus yang ada ini haddam-haddamnya ini. Haddam-haddamnya ya. Haddam-haddamnya. Sehingga kalau ditanya kita dapat apa? Ya, kita dapat jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Kita dapat jalan keberkahan. Ya. Dan itu sudah apa? Tujuan atau hal yang paling bernilai sudah. Amin. Ya, dan di situ bahwa kita akan banyak teman, mengasah kemampuan, itu bonus saja. Bonus. Kita di NU ini wis enak sudah. Kita tidak berpikir apa, kita yakin organisasi ini akan mengantarkan kita pada jalan keselamatan di dunia, di akhirat, yaitu paling pokok itu. Ya. Kalau urusan finansial, ya nomor sekian mungkin itu Gus ya. Iya, kalau di NU emang nggak ada orang digaji tuh nggak ada. Dan sejak awal memang sejak berdirinya NU ini memang didirikan bagaimana bisa mandiri. Bisa mandiri. Ya kan, makanya ada iuran pengurus dari awal itu sudah. Sekarang kemandirian itu diorganisasikan dalam bentuk koin ya, kota infak, macam-macam. Nggak ada gaji, tapi yang ya karena ini organisasinya jam'iyahnya para wali itu tempatnya barokah. Walaupun nggak ada gajinya, masya Allah sudah mengalir dari pintu-pintu mana itu. Salah satu yang Gus harus alami apa kira-kira? Ya, kita banyak dapat peluang dari teman. Ya, beda kanca butuh madu ya. Oh gitu ya. Kita punya madu kan. Oh gitu. Ya kan dari kumpul itu kan. Kumpul-kumpul ya. Ya. Kadang teman-teman kumpul itu ada yang bawa jamu. Oh gitu. Ya kan hal-hal kecil tapi akhirnya berkembang. Bisa berkembang. Wah cocok ini, Helba ini. Wow, diproduksi. Betul. Ya karena tadi ada perkumpulan ya. Ada perkumpulan yang barokah. Sehingga kadang nggak rasional itu. Tiba-tiba Allah buka begitu banyak pintu rizki. Pintu rizki. Yang teman-teman rasakan juga yang di birokrasi misalnya. Iya. Karirnya cepat naik misalnya. Barokahnya di NU ya. Barokahnya di NU. Salah satunya teman-teman kebetulan Gus Mahrus ini di samping aktif di politik, di samping aktif di organisasi NU, beliau dipercaya di birokrasi di Partai Gerindra. Setelah ini kita akan tanya kepada beliau setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih. Oke, lanjut Gus Gi. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana dan channel Pemuda Alas Tengah. Lanjut kita akan diskusi setelah beliau aktif di organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Bukan kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita ingin memperbaiki diri kita karena kita meyakini Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang didirikan oleh para masyayikh, oleh para kekasih-kekasih Allah. Kita yakin di sana akan ada sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita, sehingga ketika kita baik maka orang mungkin ya melihat kita baik, sehingga kita akan memberikan manfaat dan maslahat lebih banyak. Tapi sebelum kita masuk kepada dunia politik ini Gus, kita juga tahu Gus Mahrus ini sebagai Khadimul Majlis Al-Kahfi Gus. Bisa cerita mungkin sejarah tentang Majlis Al-Kahfi ini Gus? Ya alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu saya bersama, sebenarnya niatnya adalah saya ngajak pemuda-pemuda terdekat di rumah saya untuk kumpul-kumpul.
Terus saya cari judul apa ini kumpul-kumpul, masa ngopi ya meloloh, Oh gitu. masa mau main bulu tangkis saya nggak, apa ini kumpul-kumpul yang Oh gitu. dari kumpul-kumpul itu saya bisa dekat dengan pemuda dan saya bisa ngajak mereka masuk ke dunia mereka. Ya akhirnya ya cara gampang dan memang lagi ngetren ya sholawatan. Oh, selawatannya. Itu. Nah, karenanya yang awal kita ajak ya Nggih. pemuda-pemuda sekitar. Malah awalnya konsepnya tertutup ini. Konsep arisan. Oh, bersih arisan. Jalan dari Nggih. satu tempat ke tempat lain. Itu pertama kira-kira ada berapa pemuda yang Ya sedikit lah, paling berapa 10-15 orang. hanya belasan Gus ya? Ya, Tahun berapa itu Gus pertama kali? tahun 2020 lah awal. Oh, berarti masih baru ya? Iya, 2019 ya, 2019. 2009. Ya, 2019 lah. Nah, Oke. ya 19 akhir itu. Mm-mm. Nah, itu terus karena teman-teman semangat, akhirnya ada yang usul, ya apa kalau konsep majelis terbuka, ngajak masyarakat secara luas. Gitu. Itu Ya. usulannya jadi dari pemuda-pemuda yang di sana. Ya, karena saya memang dari awal sifatnya hanya memfasilitasi saja. Nggih. Saya melihat teman-teman semangat, anak-anak semangat, ya kemudian apa yang mereka butuhkan, Nggih. saya usahakan Nggih. untuk kegiatan sholawatan itu. Terus berkembang dan alhamdulillah ya kalau kata sampean tadi, alhamdulillah dalam relatif singkat majelis kahfi ini bisa diterima di masyarakat luas. Nggih. Dan yang paling saya senang adalah tujuan saya awal untuk ngajak pemuda ini untuk bisa lebih baik itu sedikit-sedikit tercapai. Yang Alhamdulillah. asalnya banyak nggak sholat, akhirnya sholat. Berarti jadi media dakwah juga ya? Oh ya, itu memang. Terus yang asalnya banyak yang mabuk-mabukan, yo akhirnya banyak yang minimal lah, nggak terlalu. Nggih. Bahkan banyak yang sudah total berhenti. Alhamdulillah. Dan yang bikin seneng banyak juga orang tua dari anak-anak yang ikut majelis ini bilang ke saya, alhamdulillah Kiai, sejak ikut majelis anak saya sudah tidak terlalu ngelawan ke saya. Subhanallah ya. Itu bikin saya terenyuh. Wah, alhamdulillah berarti bedolen lah. Nah, itu kan ya. Karena itu tujuan awal. Betul, betul. Tujuan awal saya itu tidak muluk-muluk bagaimana. Dan kalau pada akhirnya nanti kita berharap teman-teman juga semangat bagaimana majelis ini tambah besar, tambah manfaat, tambah barokah, ya kita berjalan saja lah. Itu biasanya dilaksanakan berapa minggu sekali? Atau Kita yang aslinya rutinan itu kita rutinan kita malam Selasa. malam Selasa? Tiap malam Selasa. Artinya berpindah-pindah tempat. Ya, Jadi orang yang ngundang kita ya kita arahkan malam Selasa. malam Selasa. Mereka punya hajatan, punya acara, ya kita arahkan malam Selasa. Malam Selasa. Cuma kadang Nggih. karena yang ngundang ini tidak bisa malam Selasa, ya kadang kita tidak Tidak malam Selasa malam ya. Selasa. Cuma menyesuaikan. sebisa mungkin kita tetap malam Selasa. Ini yang kita rutinkan. Awalnya seminggu sekali, cuma ya tadi kadang karena ada jamaah yang maksa, Iya. kadang seminggu 2 kali, gitu loh. Kadung sudah cinta kepada Nah, Al-Kahfi. ya ini. Alhamdulillah. Ya saya ke teman-teman ya silahkan, dan alhamdulillah ini organisasinya jalan sudah. Jika praktis saya tidak terlalu sibuk dengan hal-hal teknis, soal jadwal, pembagian tugas, humas, Iya. macam-macam. Ini organisasinya sudah jalan. Dan Bentuk saya organisasinya apa itu di Al-Kahfi, Gus? aslinya, kalau nama aslinya Pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi gitu ya. Pemuda Al-Kahfi. Kalau boleh tahu kok dinamakan Pemuda Al-Kahfi? Ya begini, Iya. saya waktu awal mendirikan majelis ini berpikir apa ya nama yang mudah dan tidak terlalu umum. Nggih. Akhirnya banyak usulan, ada Nurul Mustafa, Ahbabul Mustafa ini. Iya. Wah itu banyak sudah kata saya. Banyak. Nah akhirnya kok
saya oleh ibu saya dikasih tahu di apa majelisnya kasih nama Al-Kahfi saja. Berarti nama ini dari ibu ya? Kenapa kok Al-Kahfi? Ya ternyata saya awalnya ikut ibu saja, tapi setelah difikir memang ya ini Al-Kahfi ini ya satu nama surat ya di Al-Qur'an yang barang siapa yang sering baca Al-Kahfi, Allah sinari hidupnya, terangi hidupnya. Terus Al-Kahfi ini identik dengan pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi itu sosok pemuda yang kuat imannya, ya, yang rela berkorban demi mempertahankan keimanannya. Ya, dari itu sampai punya kekeramatan. Betul. Bisa tidur 300 tahun, kurang 9 tahun. Nah, kan keramat itu. Oh iya. Ini pemuda-pemuda biasa sebenarnya. Nah, dari yang punya sampai karomah seperti itu, sehingga apa namanya, untuk mempertahankan keimanannya sampai berkorban, sampai apa menghindar, menghindar dari kerajaan yang dolim. Iya. Allah kan dikasih karomah itu kan. Kan karomah, tidur 300 tahun itu kan karomah. Bukan sehari semalam. Nah, makanya saya kemudian lagi di Al-Kahfi itu di surat pertengahan, dan di surat Al-Kahfi ada satu surat dan pertengahan. Ya. Dan itu kata para ulama menjadi ayat paling tengah di Al-Qur'an, yaitu wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Ya biasanya dikasih apa? Merah ya sebagai. Itu apa rahasianya kalau boleh tahu, Gus? Jadi wal yatalattaf itu kan maknanya adalah dan hendaknya kalian berlemah lembut. Berlemah lembut. Artinya dakwah di Al-Kahfi kita ngajak orang ini dengan moderat, dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut ya, dan setelah saya pikir-pikir ini pas sudah untuk nama kata saya. Jadi nomor satu ini jimat karena jimat dari ibu saya. Nomor dua setelah ditangkap makna filosofinya, ya kita punya banyak dapat. Saya sering gurau ke anak-anak, ke teman-teman Al-Kahfi. Yang Al-Kahfi ini jangankan orangnya, anjingnya lu masuk surga. Gitu ya. Asalkan istiqomah. Betul. Sampai digerauin begitu sama saya. Jadi simbol pemuda-pemuda suka tidur tapi keramat. Suka tidur, suka keramat. Tapi tidurnya harus dilihat dulu tidur kayak apa. Artinya saya menemukan makna filosofi yang mendalam dalam makna Al-Kahfi ini, bahwa ini adalah nama dari identik dengan pemuda-pemuda yang kuat imannya, dan saya harapkan para pengurus, teman-teman di Al-Kahfi ya bisa punya kekuatan iman seperti Ashabul Kahfi. Tabarukan ya. Ya. Tabarukan. Dan tadi itu kata waliyatalattaf itu penting itu ternyata ya. Bahwa dakwah kita ini lembut, mengajak orang ya, dengan sholawatan, ya sedikit-sedikit dengan gurauan ya. Nah, ini saya kira itu ya. Dan alhamdulillah, dan mohon doanya mudah-mudahan amin. Ini semakin berkembang, kita tambah istiqomah. Nah, kuncinya ini ya, istiqomah. Berarti tetap berjalan ya kegiatan setiap minggu. Berjalan setiap minggu. Pindah dari satu desa ke desa lain. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Gus, tentunya ketika perekrutan pertama atau ngajak teman-teman itu kan selawatan kecil-kecilan saja. Sekarang kan sudah lengkap sama pentas, hadrahnya gitu. Itu gimana itu kan? Tidak mungkin apa gimana itu, Gus? Ya itulah modal lah, terutama lah gitu ya. Fungsinya kita punya banyak teman ya kan. Oh gitu. Kalau saya nggak punya uang, tapi saya punya banyak teman yang punya uang. Karena ini kebaikan, ya saya nggak mau masuk surga sendirian kan. Ya, ngajak teman-teman saya yang punya uang, saya nggak minta sumbangan, bahasanya ayo masuk surga bareng saya. Oh gitu. Nah, akhirnya yo teman di politik ada, di birokrasi ada, saya butuh ini, dan saya bisa meyakinkan teman-teman. Akhirnya ya alhamdulillah kita ya secara perlengkapan memang kita lengkap ya. Jadi kita dari sisi mulai pentas, panggung, lighting, lampu, bahkan alat-alat multimedia kita lengkap.
Bahkan mungkin kalau majelis yang punya kantor sebesar Al-Kahfi yang baru gitu loh, Oke, itu yang jarang. Kita punya kantor besar sudah. Wah. Barokahnya apa ini? Dapat mana? Ya barokahnya banyak teman ini. Alhamdulillah. Banyak teman. Kalau kita banyak ngampung jaringan. barokahnya boleh nggak, Gus? Nah ini Biar masuk surga bersama-sama. harus bisik-bisik lagi nanti. Nggih. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kita tahu salah satunya tentang identitas Gus Mahrus ini dan Majelis Al-Fadholi melalui channel YouTube itu ya. Karena ada channel YouTube juga, Al-Kahfi kegiatannya sering nge-live juga, didokumentasikan juga. Di kita Gus ada namanya Majelis Hadr Al-Madani, sama sih, cuma di lingkup desa saja. Lingkup desa saja. Tapi kebetulan kita sekarang bertemu dengan Khadibul Majelisnya. Beliau tadi menyampaikan tentang kelengkapan administrasi, terus multimedia dan macam-macamnya. Sementara kita masih sederhana seperti ini, Gus. Ya. Jadi mungkin suatu saat nanti karena kita sekarang sudah ketemu silaturahmi walaupun belum ke kediamannya, siapa tahu kita kecerpikan barokahnya. Jadi harapannya ya kita berkembang juga, Gus ya. Ya. Di Desa Alas Tengah, Gus. Insya Allah. Nah, lanjut Gus, ini tentang berkecimpung atau masuknya jenengan di dunia politik. Bagaimana sampai ini melihat dunia politik untuk sebagai wadah perjuangan? Ya politik ini kan alat ya, alat samalah dengan pendidikan, ekonomi. Tetapi politik juga alat. Yang namanya alat itu kan bebas nilai. Ya, sebaik tidaknya tergantung tujuannya apa, siapa yang menggunakan. Ya. Dan saya terus terang kalau di politik praktis kepartaian baru saya ini mualaf saya ya. Oh gitu. Mulai tahun berapa aktif di Gerindra atau langsung jadi sekretaris apa kader dulu? Ya kita lama ya kita bicara politik. Saya ini sejak 2014 memang membantu Pak Guru saya, beliau Mas Anwar Sadat. Beliau dulu Pak Guru saya di Sidogiri. Beliau aktif di politik dan dalam kontestasi pemilihan itu saya membantu beliau. Sifatnya saya sebagai relawan. Mulai 2014, alhamdulillah beliau sukses dan kita mendapati, menurut saya beliau adalah politisi yang tadi betul-betul berkomitmen, ya, yang memperjuangkan aspirasi dari orang-orang dulu yang membantu perjuangannya secara khusus bahkan secara umum juga. Ya kan, begitu banyak fasilitas-fasilitas publik termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang dengan kewenangan anggaran yang beliau miliki bisa terbantu. Alhamdulillah. Ini banyak yang merasakan. Sampai 2019 pun begitu. Beliau dan alhamdulillah 2019 suara beliau luar biasa. Ya, karena kepercayaan masyarakat meningkat betul kepada beliau. Ya. Dan akhirnya saya belum aktif di politik, belum. Tapi memang sudah diajak sebagai relawan saja. Sebagai relawan. Belum masuk ke partai gitu ya? Belum. Nah, baru ini ya karena ceritanya panjang, karena satu hal saya ditunjuk oleh beliau, oleh Mas Anwar atas ya beberapa pertimbangan untuk duduk sebagai sekretaris di pengurus cabang ya. Cabang Kabupaten Gerindra. Nah, ini SK-nya baru 4 bulan yang lalu. Baru 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu. Cuma dunia politik bukan dunia yang asing sudah bagi saya. Sejak 2010 kita sudah sering membantu, tapi sifatnya hanya sebagai relawan saja. Hanya sebagai relawan. Ya, tidak sebagai orang partai. Bukan sebagai masuk pengurusan. Dan ya alhamdulillah awal sama seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang protes ke saya karena sebelumnya saya katakanlah kiai lah katakan atau di dunia yang kayaknya hitam putih, orang memandang politik hitam, saya sebelumnya di dunia putih, kok ini kok masuk ke hitam kan orang begitu berpandangnya. Ya Pak Kiai kok terjun di politik itu kotor, tempat orang tengkar misalnya. Ya saya gini ya,
tergantung sudut pandangnya. Kalau tengkar nggak usah di politik, laki bini tengkar, Betul, betul. rebutan takmir masjid yo tengkar, Rebutan tanah tengkar. oh macam-macam, nggak usah di politik tengkar itu, di madrasah yo tengkar. Ya, tetapi kita melihat sisi positifnya bahwa ini adalah alat perjuangan, kalau boleh mengatakan ini alat perjuangan, alat untuk melakukan perubahan. Dan saya mendapat kesempatan, tidak semua orang dapat kesempatan. Dan kayaknya karena ini sama sekali tidak saya minta. Saya awal-awal menolak, terus terang menolak karena saya merasa wis nyaman di relawan, saya nggak terikat politik praktis. Cuma ya mungkin sudah jalurnya ya. Ya Garis tangan ya. ya. Padahal banyak yang ingin posisi ini. Betul. Jadi ya sudah ditunjuk, wis ya sama guru saya, mentor politik saya Mas Anwar Sadat. Anwar Sadat ya. Terus saya iakan, dan alhamdulillah selama 4 bulan ini saya belajar, dan ya hampir tidak ada beda lah dengan dunia-dunia lain. Ya, Tergantung kita menilai bagaimana. iya. Kira-kira kalau boleh tahu ini Gus, kok pas bisa ke Partai Gerindra, kok tidak ke partai yang lain? Apa memang karena ikut guru atau kebetulan atau gimana? Ya sejak awal saya pribadi secara politik saya ini dikader oleh Mas Anwar Sadat. Di Mas Anwar ini sejak 2014 beliau di Gerindra, ya saya ikut beliau. Dan itu alasan paling utama lah. Bahwa ada alasan-alasan rasional kenapa Gerindra, ya faktanya memang Gerindra ini partai yang paling diterima di semua kalangan. Di nasionalis, ya memang DNA-nya nasionalis, di kalangan religius kita diterima. Bahkan khususnya di NU, kalau lihat survei kemarin, partai mana yang paling dipilih oleh warga NU? Yang banyak Gerindra. Oh, Gerindra ya. Mengalahkan, tidak sebut partai lain ya. Itu bisa dilihat di hasil survei. Ada partai mana? Artinya apa? Walaupun bukan partai, anggaplah partai Islam gitu ya. Makanya kayak partai-partai lain gitu. Justru itu, ini ada apa dengan Gerindra kan begitu kan? Berarti ada keistimewaan di situ. Kepercayaan itu tidak akan datang tiba-tiba, pasti misalnya karena memang Gerindra partai yang memperjuangkan nilai-nilai religi itu, memperjuangkan kepentingan warga NU, mungkin begitu penilaiannya kan. Hasil survei karena yang bicara. Ya kan, tidak ujuk-ujuk itu. Ya. Ada bukti lah juga ya. Iya. Jadi saya bangga lah ada di Gerindra ini, dan ini mudah-mudahan menjadi jalan ya untuk kita misalnya mendapat posisi politik ke depan yang harapannya ya bisa manfaat lah, bisa tambah manfaat. Kalau sudah lama di partai ya prosesnya ya, tapi identitas resminya baru sekitar 4 bulan Gus ya. Kira-kira 2024 ada rencana Anda dapil 5? Kalau sudah punya kekuatan, kenapa yang tidak dimanfaatkan kekuatan gitu? Gimana rencananya? Begini, saya dari awal memang ikut Mas Anwar Sadat. Jadi kalau orang itu, saya ini bukan mujtahid, muqallid ya. Orang yang taklid gitu. Taklid. Jadi saya tergantung beliau. Cuma untuk 2024 terus terang Mas Anwar Sadat yang kemarin-kemarin selama 4 periode beliau ada di DPRD provinsi. Untuk 2024 beliau memantapkan diri untuk naik ke DPR RI. Nah, sehingga yang DPR provinsi ini saya disuruh untuk siap-siap bahasanya. Ya, sedia payung lah ya. Karena suruh siap-siap sambil mengukur kekuatan. Berarti sudah ada perintah itu, Gus? Iya, suruh siap-siap itu sudah. Jadi kita ya sudah jalan lah, silaturahim. Ya enjoy saja lah. Jalan pas waktunya. Memang masuk di sebuah kontestasi ya, karena memang nggak bisa instan loh. Yang paling sulit dalam politik itu menurut saya membangun jaringan, paling mahal itu, nggak bisa instan.
butuh sering silaturahim, butuh menjaga kepercayaan. Dan itu sama Gus Mahrus sudah dilaksanakan ya? Ya, kita 6 tahun jalan itu. Sehingga teman itu banyak di gunung-gunung, di Tiris, Kerucil. Tapi waktu itu mencari kekuatan untuk Mas Anwar Sadat. Ya, sampai sekarang pun saya yang pokok tetap ke beliau, bahwa nanti ketika mengusahakan beliau sebagai DPR RI saya dapat barokahnya, ikut juga, ya alhamdulillah. Jadi saya ingin dapat barokahnya saja. Siapa tahu kan gitu kan. Kan waktu mondok kan gurunya ya gitu. Ya itu, makanya saya yang pokok itu, bahwa dalam proses saya berusaha untuk membantu beliau ini, saya ikut juga. Ya alhamdulillah kan, alhamdulillah gitu, ya. Jadi, kan sebagai wadah perjuangan Gus ya. Iya. Jadi ini sederhana seperti itu. Saya memang bukan politisi, saya itu aslinya bukan politisi. Karena aktivisnya dulu hanya di pondok pesantren kan ya, Gus ya. Saya pondok pesantren, saya sebagai DPR Dewan Pengajian Rutin ya. Oh gitu. Iya. Berarti sekarang sudah jadi anggota DPR ya. Apa tadi itu Gus? Dewan Pengajian Rutin. Dewan Pengajian Rutin. Ya memang di pondok ngaji rutin, di banyak kajian-kajian ngaji. Bahwa misalnya nanti 2024 jadi DPR yang DPR. DPR yang DPR. DPR yang ada SK-nya lah. Yang ada SK-nya ya mengalir saja lah. Mengalir, cuma ketika ada niatan di politik seperti ini, kita meluruskan niat. Saya mencoba meluruskan niat, memantapkan niat, dan ya tentu ikhtiar maksimal. Ya, bagaimana? Namanya enggak mudah. Proses meyakinkan orang, misalnya saya ini layak dipilih, itu kan nggak mudah, ya kan? Sampean kenal saya belum tentu juga sampean milih saya, kan butuh proses. Dan ini kita lakukan ya, seperti tema tadi, kita tidak mau instan, kita tidak mau main derjen-deren dengan uang itu. Sekian ribu ya sudahlah. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa dalam proses kita butuh transport, jalan ya, butuh rokok ya kan, itu bagian dari kos politik. Kos politik, bukan money politik gitu ya. Bukan. Ya, ngobrol gini butuh air misalnya kan, Nurja ini ya. itu satu konsekuensi dari sebuah niatan. Makanya saya ke teman-teman, ya sudah nggak usah bicara uang lah. Nanti lah itu kata saya. Tapi dalam proses ini kumpul-kumpul butuh makan, masa iya nggak ngopi kan ya? Nggak asik kalau kumpul nggak ngopi. Itu seorang calon yang serius pasti sudah berpikir, sudah berpikir, sudah menyiapkan. Ketika dia niat masuk di sebuah kontestasi yang memang tanda petik brutal, ya orang harus siap sudah. Harus siap semuanya ya. Harus siap lahir batin. Lahir batin. Asalkan tadi ini niatan kita tata. Yang paling pas niatnya di kontestasi politik apa kira-kira? Ya kalau saya pribadi, saya niat menjadikan diri saya bisa lebih manfaat ke orang lain, bisa manfaat ke orang lain. Orang boleh percaya pada niatan itu, boleh enggak, kan bebas kan. Tapi saya pribadi memantapkan niat. Untuk apa saya terjun di dunia? Berat loh. Berat, kurang 2 tahun sudah harus jalan, meyakinkan orang itu berat. Biaya pribadi ya. Iya, berat. Jadi kalau dari awal kita niat ini baik, niat yang baik itu satu, saya meniatkan ya barangkali dapat takdir, ya mendapat posisi, saya niati bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau nggak niat seperti itu, rugi menurut saya. Uang yang dikeluarkan begitu banyak, bukan beli loh, kos politik jalan. Kos politik. Capeknya, juga perasaan ya. Karena tidak semua orang yang kita ajak mesti setuju ya. Ada orang di depan kita iya, di belakang ya enggak, macam-macam kan. Dan itu sebuah keniscayaan dari sebuah sistem kan, proses yang harus dijalani. Kalau untuk mendapat posisi itu sedemikian berat, sedemikian banyak biaya, dan itu pun kemungkinan gagalnya lebih banyak dari berhasilnya.
kalau tidak dilandasi niat yang baik, rugi kita. Saya merasa rugi. Kalau ini sudah saya niati baik, saya niat ini menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang, nanti lepas dari hasilnya apa, iya mudah-mudahan jadi kan begitu kan harapannya. Tapi kan kalau mau lihat peluang, dari 100 orang yang jadi 6. 100 orang yang jadi 6 kan, iya kan, berarti 94-nya sudah harus nggak jadi kan, tidak nyampe 10%. Iya. Betul. Kalau di provinsi kursinya 8, yang ikut kontestasi bisa 100 orang, lebih 100 orang, dan itu akan berusaha semua. Ya kan, betul. Artinya ada 92 orang yang siap-siap harus kecewa. Nah, cuma kalau saya pribadi, orang boleh berbeda, saya pribadi ketika ini diniati sebagai jalan kebaikan, maka semua apa yang saya korbankan, saya ikhtiarkan itu juga bernilai kebaikan, apapun hasilnya nanti. Ya, tentu kita berikhtiar menang, ya kan? Itu sebuah kontestasi. Bagaimana cara kan? Kita akan berikhtiar, membentuk tim, meyakinkan orang kan, macam-macam. Yang artinya jalur-jalur yang benar lah. Nah ini pertarungan keras memang, kalau tidak dibilang brutal ini ya. Maka kita harus siap lahir batin, mental, macam-macam. Tapi lepas apapun hasilnya, ketika ini saya niati sebagai jalan kebaikan, apa yang kita korbankan juga bernilai kebaikan, apapun hasilnya, ya saya kira itu yang terbaik nanti. Ini idealnya ya. Cuma ini harus ditata, kalau enggak, saya juga berpikir, ngapain sih saya jalan-jalan begini? Sudah enak di pondok, banyak orangnya habis ya. Betul. Orangnya habis. Tapi karena kita berbicara tentang kemanfaatan yang lebih besar, sehingga memang bagian dari waktu, bagian dari harta, bagian dari kesempatan kita korbankan. Iya betul. Kalau nggak niat itu rugi kayaknya. Saya sebagai orang berilmu merasa rugi karena tadi peluang kalahnya lebih besar dari peluang menangnya. Peluang kalahnya. Dari 100 yang terpilih hanya 8. Yang jadi harus mesti 8. Kursinya tidak nyampe. Alhamdulillah teman-teman, ternyata niat beliau berkecimpung dalam dunia politik sama dengan moto kita sebagai pemuda desa Alas Tengah, yaitu bersama tebar manfaat dan maslahat. Sehingga ketika kita bersama akan memberikan manfaat dan maslahat lebih banyak kepada orang lain, kepada umat dan masyarakat, bangsa dan negara tentunya Gus ya. Sebelum kita lanjut, tinggal beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa Gus ya? Monggo. Kita tonton dulu pesan-pesan berikut. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Pemuda Desa Alas Tengah dan channel Santri Sarjana. Tetap bersama beliau, bintang tamu kita yang terhormat Gus Mahrus Khalil, yang tadi kami sebutkan MPDI. Ternyata beliau tidak punya titel sama sekali. Berarti hanya S apa berarti Gus? Ya santri, S saja. Santri saja ya, santri saja. Alhamdulillah, tapi kapabilitas dan kemampuan beliau sudah tidak diragukan lagi, baik di ilmunya, pengabdiannya, ranah di politiknya, serta macam-macam. Ternyata beliau ini adalah salah satu orang hebat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kalau boleh tahu Gus, kita sebagai generasi muda ini, bagaimana kita memandang politik itu? Sekiranya apa ya, keberadaan kita, terutama misalnya nanti ada pemilih pemula lah, itu tidak kemana-mana atau gimana, menentukan arah politik loh. Ya, saya kira memang dalam segala hal kita coba memandang dari sisi positifnya ya. Jadi segala hal, sudah apapun kita mendapati banyak hal, kita diperintah oleh agama untuk, bahasa agamanya husnudzon. Untuk memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Memang terus terang politik selama ini dicitrakan sesuatu yang negatif, yang kotor, yang kadang orang selingkuh, korupsi, macam-macam sudah, yang kena OTT macam-macam kan. Padahal dari 1000 orang ya masih banyak politisi-politisi yang baik. Bahwa itu satu yang lebih-lebih pemuda. Saya pikir ke depan
memang yang akan menjadi pemimpin juga pemuda hari ini juga. Dan satu hal yang memprihatinkan, kalau lihat hasil-hasil survei, pemuda saat ini, kaum milenial ini banyak acuh tak acuh kepada politik. Mereka merasa politik bukan bagian penting dalam sebuah kehidupan. Mereka lebih asik dengan dunia musik mungkin, dengan gadget dunia gadget, keartisan, game, sehingga politik ini tidak mendapat tempat. Jadi orang yang pemuda yang merasa menjadikan politik ini sesuatu yang penting, yang menjadi perhatian itu minim sekali. Bisa dilihat hasil survei nanti. Makanya ini tugas, terima kasih saya ada pemuda, channel pemuda yang konsen, termasuk ingin menggugah ya, kesadaran politik bahwa politik ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena semua kebijakan publik di kita itu semua melalui proses politik. Melalui proses politik. Iya. Baik urusan kita suka tembakau, tidak suka terhadap politik mesti Gus ya. Dia akan terikat oleh keputusan politik. Keputusan politik. Bagaimana misalnya sekarang ada PMK, wabah PMK, untuk mengatasi itu secara itu butuh keputusan politik. Misalnya sekarang pemerintah karena ini keadaan darurat, pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah kejadian luar biasa sehingga ada anggaran khusus untuk ini wabah karena PMK ya. Ini kan keputusan itu keputusan politik. Betul. Jadi termasuk misalnya kenapa minyak goreng langka kemarin, itu tidak bisa diselesaikan oleh himbauan-himbauan di tempat-tempat khutbah, di sarwaan-sarwaan, nggak bisa. Itu keputusan politik. Ya, karenanya ya penting disadarkan kepada anak-anak muda untuk ikut aktif. Ya, dan dalam arti lebih sempit politik 5 tahunan, khususnya dalam setiap event-event pemilihan, ya pastikan juga diedukasi anak-anak muda ini, kaum milenial ini untuk ya memberikan dukungan politiknya ya kepada orang-orang yang pantas dipilih. Yang pantas. Ya terserah kan banyak pilihan, tapi minimal lah kita memberikan kriteria ini loh, orang yang bahwa politik itu kalau bahasa kita, bahasa kaum santri itu bukan hanya ansi urusan dunia, tapi juga apa lihirosatiddin, untuk menjaga agama juga. Jadi politik itu kekuasaan untuk menjaga kehidupan masyarakat ya dunia, tapi juga agama. Bayangkan kalau misalnya yang akan menjadi politisi, yang akan membuat undang-undang itu orang yang acuh pada agama, maka bisa saja dilegalkan nikah sesama jenis, bisa loh. Di demokrasi itu asalkan sepakat jadi. Asalkan sepakat jadi. Iya kan? Ya. Bisa saja nanti perselingkuhan dilegalkan. Di banyak luar negeri nikah sesama jenis dilegalkan. Sudah ada. Nah, makanya kalau dari sisi agama malah ini penting. Ini penting untuk memilih orang-orang yang kita percaya dia bisa mengurus urusan dunia kita. Ya, kebijakan-kebijakan publik yang pro kepada rakyat misalnya. Tapi lebih dari itu juga penting memilih orang-orang yang kita percaya dia akan menjaga urusan agama kita. Melalui kekuasaan politik. Mulai kekuasaan dan konkretnya nanti dalam bentuk dukungan suara. Karena konkretnya di situ nanti. Konkretnya di situ. Kita berwacana macam-macam, konkretnya ada di bilik suara. Bilik suara. Itu loh. Dan ini penting karena kalau anak-anak muda ini tidak dikasih pengertian, mereka acuh loh pada politik. Pada online lah. Betul. Itu. Kadang ketika ada urusan pil-pil saja, orang calon-calon itu mendatangi gitu, ngasih uang dan sebagainya gitu. Nah ini nanti tentu lagi-lagi ketika masyarakat sudah cerdas, ya ini
akan terseleksi sendiri nanti. Ya, orang ini kan tak kena cokok-cokok kan ya. Iya. Sudah mulai cerdas masyarakat Iya. Dan banyak kasus orang yang memang punya track record jelek, nyalon habis miliaran nggak jadi. Nggak jadi. Banyak. Yang track record baik hanya habis berapa, itu jadi. Artinya pada akhirnya nanti ketika edukasi itu terus-menerus dilakukan, ya, bahwa kita mesti mencari calon orang yang tadi, yang kita anggap layak untuk ngurusi urusan dunia kita, dan urusan agama kita, karena politik ngurus itu juga. Itu. Maka ya kita harapkan ke depan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang memang layak, walaupun ini sekali lagi subjektif layak itu kan ya. Ketika bicara orang suruh milih saya dan sampean, belum tentu ini kata sampean layak ini teman saya ini kan. Ketika bicara orang, tetapi minimal nilai-nilai standar kelayakan itu, orang ini misalnya bagaimana mungkin orang yang koruptor dianggap layak, bagaimana mungkin orang yang selingkuh, suka selingkuh dianggap layak. Kan kita punya nilai-nilai standarisasi ya. Dan itu yang paling penting, kita berikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum muda ini. Iya. Dan yang tadi memang kita politik ini kita jadikan akad kerja 5 tahun, bukan 5 menit. Bukan 5 menit. Diminta itu saja. Nah, bagaimana kita orang yang kita dukung bisa kita minta komitmennya untuk memperjuangkan aspirasinya. Yo, kalau lagi-lagi apatis, lambok nggak jela, lah. Yo gimana? Seharusnya memang begitu. Ini adalah akad kita, dan seorang calon nanti dia harus mempertanggungjawabkan itu. Ketika betul-betul dipercaya, ya. Cuma ya begini, memang namanya politik ini dunia yang tidak mungkin semua orang suka kan ya. Kata tadi itu awalnya dukung A, kecewa, akhirnya keluar. Ya itu jangan terlalu serius lah. Makanya kita jangan terlalu serius-serius betul. Ya, apalagi sampai politik justru menjadi alat perpecahan, itu jangan sampai. Pertengkaran. Jangan sampai. Kalau saya sederhana, misalnya ya ngajak tak gelem ya wis nyari orang lain. Kalau boleh ini Gus, kira-kira dari Gus Mahrus ini berkenan enggak misalnya bersama kita lah di Pemuda Desa Alas Tengah memberikan pemahaman tentang politik ini? Monggo, dengan senang hati. Dengan senang hati. Forum-forum terbatas sambil ngopi gitu kan. Seneng kita. Monggo. Tapi tolong loh, jangan dimaknai politik semua aktivitas saya ini, gitu loh. Karena gini kadang, saya kadang ada di politik, semua dimaknai politik, majelis politik, sarwaan politik, koleman politik, gitu. Ngaji politik, enggak lah, kita ada tempat. Tapi yang paling penting mungkin bagi kita Gus di desa, jadi bagaimana jenengan sampaikan pemahaman tentang politik itu yang penting. Karena mohon maaf Gus, jadi di masyarakat kita rata-rata pemuda itu ya katakanlah kalau dunia formal pendidikannya itu hanya lulus SMP, SMA gitu, tidak sampai S1 sudah langsung masuk dunia kerja, sehingga dikasih pemahaman tentang politik memang acuh tak acuh kadang-kadang. Nah, kalau kita datangkan orang pakar, orang ahli, mungkin ilmunya bisa bermanfaat bagi kita gitu. Monggo, dengan senang hati, kapan dijadwal? Insya Allah. Berkenan tapi Gus ya. Insya Allah. Nanti kita lanjut di komunikasi. Siap, Insya Allah. Alhamdulillah. Tinggal satu pertanyaan teman-teman, tapi kalau ada komentar nanti kita mohon maaf ya, bukan karena kita mempromosikan atau mengkampanyekan beliau dan Mas Anwar Sadat, karena kebetulan bintang tamu kita ini adalah politisi Partai Gerindra, ya kita sampaikan apa adanya. Paling tidak kita belajar tentang moto hidup dan perjuangan beliau. Misalnya nanti kita bintang tamu dari partai lain, tidak ada masalah, karena channel ini bukan miliknya partai, tapi channel ini adalah channel kami pribadi, Santri Sarjana, dan channel YouTube Komunitas Pemuda Alas Tengah. Lanjut terakhir ini Gus ya, karena kita sudah sedikit menjalin silaturahmi, walaupun ini mungkin pertemuan pertama kita mengikut secara fisik ya, walaupun saya juga sudah sering nonton jenengan di YouTube-nya Al Kahfi itu.
kira-kira nanti bisa ndak ya kita sampaikan saja apa adanya, kita ngapung barokahnya lah Gus, sebagaimana disampaikan tadi, karena kita juga sudah lama sebetulnya ya, lebih lama dari Al-Kafi ya, mulai dari 2017 gitu ya. Monggo lah. Jadi prinsipnya saya ke teman-teman, apa yang saya bisa bantu dengan posisi saya, ya saya bantu. Gitu. Karena kebetulan kita sudah punya legalitas resmi nih Gus, sebagai Pokmas ya, kita sudah kemarin terdaftar di Kemenkumham. Jadi apa nanti yang bisa kita bantu? Karena saya sampai saat ini sifatnya hanya fasilitator. Ya, yang punya kewenangan anggaran adalah Mas Anwar Sadat kalau terkait anggaran. Dan nanti akan kita sampaikan pada beliau. Sesederhana itu kok. Ya, enggak ruwet. Ya dapat alhamdulillah, enggak dapat ya harus dapat. Gimana caranya yang dapat? Perlu kita siapkan apa mungkin Gus ini Gus? Ya monggo nanti kita ya persyaratan formal saja lah. Ya, ada surat pengajuan macam-macam, nanti gampang kita. Yang penting kita sudah tahu bahwa ada di desa ini ada yang butuh ini ya. Sebisa kita coba perjuangkan ya, melalui kewenangan anggaran yang dimiliki wakil kita. Ya alhamdulillah apa yang diaspirasikan oleh kita melalui Pak Anwar Sadat ini rata-rata goal lah. Rata-rata ya, ini pentingnya cari punya dewan semanti ya. Nah, iya kan? Kan ini yang penting, tidak lupa ke kita. Betul. Ya, ini sekali lagi, tapi ini tidak kampanye saya. Ya, orang percaya nggak percaya ini pilihan kok. Politik ini pilihan. Ya betul, makanya kata tadi. Ya harus disampaikan, saya misalnya orang Gerindra, ya saya orang Gerindra. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ada orang Golkar, nggak ada masalah, ya kan? Jadi orang partai apa saja pun tetap kita undang, karena prioritas kita itu teman-teman, kita ingin tahu tentang kehidupan dan perjuangannya. Karena partai itu hanya sekedar wadah, Gus. Yang paling penting sebagaimana disampaikan beliau, bagaimana kita memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Ya, itu paling pokok itu. Paling pokok itu. Terakhir mungkin Gus, ada pesan-pesan yang perlu disampaikan lagi Gus, kita sebagai generasi muda. Yo, apa ya? Sudah sepakat dengan mutu itu sudah. Mutu sampean itu. Bersama tebar manfaat dan masyarakat. Karena pada akhirnya orang tidak dinilai dari seberapa banyak uangnya, enggak lah. Seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak ilmunya, seberapa hebat, enggak lah. Pada akhirnya, dan yang akan menjadi kenangan kita adalah seberapa banyak manfaat yang kita berikan ke orang lain. Banyak orang kaya mati wis tidak ada yang kenang, tapi iya orang biasa-biasa dikenang sama tetangga, sama temannya. Oh itu karena sering bantu misalnya. Ya tadi pada akhirnya khairun nas anfa'uhum linnas. Pada akhirnya bukan seberapa banyak harta, seberapa tinggi jabatan, seberapa hebat banyak masanya, enggak. Tapi seberapa banyak kita dalam hidup ini bisa ngasih manfaat. Dan itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Tidak harus jadi dewan. Tidak harus. Nah, sampean kayak gini ini kan luar biasa. Alhamdulillah. Misalnya apa yang saya ucapkan ada manfaatnya, ditonton berapa orang ini? 100-200 orang misalnya, kan luar biasa. Saya kira itu. Cukup. Bagi Anda yang baru tonton channel ini, ada yang sudah berlangganan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Python. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih waktunya Gus ya. Sama-sama. Mohon maaf sekali. Terakhir Gus, kita punya moto. Jadi nanti kalau kami bilang santri sarjana, jawabannya excellent life. Excellent life. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan barokah. Santri sarjana, excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?